Selamat datang kembali ya di sesi pendalaman kita. Oke, kali ini kita akan coba selami dua refleksi singkat nih dari sumber yang Anda bagikan. Fokusnya itu lebih ke apa sih yang terjadi setelah, gitu ya, setelah seseorang ambil langkah iman yang penting. Oh, oke. Jadi pasca keputusannya ya? Betul. Sumbernya ini renungan pagi sama malam untuk hari kelima. Nah, dua-duanya ini nyinggung soal transformasi sama kepastian dalam perjalanan rohani. Menarik. Jadi misi kita hari ini apa nih? Mau bedah apa aja? Ya, kita coba bedah dua konsep kunci dari teks ini. Pertama, apa sih artinya jadi ciptaan baru itu? Terus yang kedua, apa juga maksudnya jaminan yang pasti menurut renungan ini? Oke, siap. Ciptaan baru dan jaminan pasti. Mari kita mulai. Sip. Kita mulai dari yang pagi dulu ya. Renungan pagi ini, langsung to the point banget. Dia kutip dari Rasul Paulus di 2 Korintus 5 ayat 17. Oh, yang terkenal itu ya? Iya, yang bunyinya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Nah, terus lanjutannya, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini kan, idenya radikal banget ya. Betul. Bukan sekedar perbaikan diri gitu ya? Bukan. Penulis renungannya bilang ini bukan renovasi. Bukan renovasi. Terus apa dong? Lebih ke penggantian total, itu kata kuncinya. Jadi, bukan kayak rumah lama dicat ulang, tapi lebih kayak kita dikasih kunci rumah baru. Benar-benar baru. Wow, oke. Penggantian total ya. Jadi identitas lama kita itu menurut teks ini udah nggak relevan lagi gitu. Udah dianggap, ya udah berlalu aja. Persis. Yang lama dianggap udah lewat. Nah, implikasinya, kata teks ini, ada identitas baru, tujuan baru, bahkan ada kekuatan baru juga yang datang sama status baru itu. Jadi benar-benar awal yang baru ya, lepas dari katakanlah beban masa lalu gitu. Iya, lepas dari bayang-bayang masa lalu. Makanya penulisnya kasih pertanyaan refleksi ini buat Anda. Masih ngerasa terikat nggak sama cara hidup yang lama? Gitu. Wah, pertanyaan yang nusuk juga ya. Tapi poin soal penggantian identitas ini memang menarik banget sih. Teks ini kan kayak ngasih pembebasan ya. Pembebasan dari definisi masa lalu kita. Iya, kayaknya gitu. Jadi ini agak beda ya sama katakanlah ide bahwa kita ini cuma akumulasi pengalaman kita aja. Teks ini malah nawarin identitas dari luar diri kita, dari hubungan sama Kristus itu. Bener juga. Beda ya sama pendekatan self-help yang biasanya fokusnya ya perbaiki diri yang udah ada ini aja. Betul. Nah, ini ngasih perspektif lain. Oke. Nah, ini nyambung nih kayaknya ke refleksi yang malam. Yang ini bahas soal jaminan yang pasti. Kayak melengkapi gitu ya, dari transformasi ke jaminan. Gimana tuh kaitannya? Renungan malam ini rujukannya ke 1 Yohanes 5 ayat 11. Isinya, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Oke, 1 Yohanes 5.11. Fokusnya di mana nih? Dikata telah mengaruniakan. Penekanannya di situ. Jadi, kalau menurut interpretasi teks ini ya, keselamatan atau hidup kekal itu dilihat sebagai hadiah. Hadiah ya? Iya, hadiah yang udah dikasih dan diterima pas kita percaya, udah diberikan. Bukan sesuatu yang masih harus kita kejar atau kita usahain, atau malah takut hilang gitu kalau kita salah langkah. Oh, jadi statusnya itu sudah diterima ya, bukan akan atau semoga diterima? Iya, menurut teks ini gitu. Makanya, di renungannya disebut kalau pemahaman kayak gini, itu bisa bawa ketenangan, bisa bawa keberanian juga. Masuk akal sih, jadi nggak hidup dalam ketakutan terus ya. Nggak nanya-nanya, udah cukup baik belum ya saya? Atau, wah jangan-jangan keselamatan saya hilang nih. Betul. Justru hidup dengan, yaitu tadi, kepastian. Kepastian atas karunia yang udah diterima. Kalau kita lihat gambaran besarnya nih ya, konsep jaminan ini kan sebenarnya langsung jawab kekhawatiran orang soal status keselamatannya ya. Iya banget. Dengan bilang, ini udah pasti, udah di tangan, fokusnya jadi geser kan? Bukan lagi soal gimana cara dapetin atau pertahanin anugerah itu. Terus jadi apa fokusnya? Lebih ke gimana kita hidup sebagai respons atas itu. Hidup dalam rasa syukur, gitu kata penulisnya. Nah, ini katanya bisa mengubah motivasi kita. Mengubah motivasi maksudnya? Ya, yang tadinya mungkin kita berbuat baik atau melayani karena takut dihukum atau takut kehilangan keselamatan, sekarang jadi karena kita bersyukur aja atas apa yang udah diterima. Dari takut jadi terima kasih. Wah, itu pergeseran yang signifikan ya.
dari rasa takut ke rasa syukur. Oke. Nah, pas banget nih, pertanyaan refleksi kedua dari sumber ini buat Anda juga nyambung ke situ. Apa pertanyaannya? Apakah Anda benar-benar hidup dengan kepastian jaminan keselamatan dari Tuhan ini setiap hari? Beneran dihayati nggak kepastian itu? Oke. Jadi kalau kita coba rangkum nih ya, dari dua renungan ini ada dua gagasan inti yang kuat banget. Apa aja tuh? Pertama, soal potensi transformasi radikal, jadi ciptaan baru yang identitasnya itu udah nggak lagi diikat sama masa lalu. Oke, ciptaan baru. Yang kedua? Yang kedua, soal kedamaian dan keberanian yang datang dari jaminan yang pasti. Jaminan soal hidup kekal yang kita terima sebagai karunia. Udah pasti, gitu. Ciptaan baru dan jaminan pasti. Kayak dua pilar yang saling dukung ya. Satu soal identitas kita sekarang, satu lagi soal kepastian masa depan kita. Iya, bisa dibilang gitu, saling menguatkan. Nah, dari sini nih muncul satu pertanyaan lanjutan yang menurut saya menarik banget buat Anda renungkan lebih dalam. Oh iya, apa tuh? Kalau seseorang benar-benar menghayati statusnya sebagai ciptaan baru tadi, dan dia juga punya jaminan yang pasti ini di hatinya, gimana sih hal itu secara nyata, ya, secara terlihat gitu, akan membentuk ulang prioritas hidupnya? Keputusan-keputusannya sehari-hari, cara dia berinteraksi sama orang lain. Jadi dampak praktisnya ya? Betul. Perbedaan konkret apa sih yang bakal dilihat sama orang-orang di sekitarnya? Bukan cuma perasaan di dalam hati dia aja, apa yang beda di luar? Wah, itu pertanyaan yang dalam ya. Benar-benar buat dibawa pulang dan direnungkan. Oke deh. Iya kan? Sesuatu buat dipikirin lagi. Oke, terima kasih banyak ya sudah menemani menyelami materi ini bareng-bareng. Semoga sesi pendalaman singkat kita ini bisa kasih perspektif baru atau mungkin pemahaman yang lebih mantep.